Waktu naik, momen didefinisikan sebagai hasil kali antara gaya yang tegak lurus terhadap jarak titik poros ke gaya. Oh, kayak gitu ya. Pernyataan yang bagus tapi kalian tahu nggak apa itu lengan dan gaya? Saya tahu Bu, dalam momen ada lengan dan gaya. Ibu, tapi kan dalam momen tuh ada yang kayak gini ya. Itu apa ya namanya? Saya nggak tahu. Yang bagus ya, itu namanya cross product. Nah, cross product adalah operasi antara dua vektor yang menghasilkan vektor baru. Tegak lurus terhadap bidang yang dihasilkan oleh kedua vektor tersebut. Penting dalam perhitungan momen gaya dalam konteks geometri 3 dimensi. Oh, jadi cross product itu kayak gitu ya, Bu? Terima kasih ya, Bu. Hari ini aku akan menjelaskan contoh soal dari momen. Soalnya adalah tentukan torsi di titik A, B, C, D pada batang homogen AD berikut ini. Diketahui bahwa A mempunyai panjang A sampai B mempunyai panjang 1 meter dengan A mempunyai gaya sebesar F1 20 Newton, B ke C sebesar 2 meter, C ke D dengan panjang 3 meter, dengan C mempunyai gaya F2 sebesar 50 Newton, dan D mempunyai gaya F3 sebesar 30 Newton. Untuk mencari torsi A seperti berikut ini. Torsi A sama dengan min F2 dikali AC dikurang F3 dikali AD. Min 50 dikali 3 dikurang min 30 dikurang 30 dikali 6 sama dengan minus 330 Newton meter. Untuk torsi B, F1 dikali AB dikurang F2 dikali BC dikurang F3 dikali BD 20 dikali 1 dikurang 50 kali 2 dikurang 30 dikurang dikali 5 menghasilkan minus 220 Nm. Untuk torsi C, F1 dikali AC dikurang F3 dikali CD 20 dikali 3 dikurangi 30 dikali 3 sama dengan minus 30 Nm. Untuk torsi D, F1 dikali AD ditambah F2 dikali CD dengan 20 dikali 6 tambah 50 dikali 3 menghasilkan 270 Nm. Itu adalah nilai torsi dari titik A, B, C, dan D pada batang homogen AD. Jika torsi bernilai positif, maka arahnya berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan jika torsi bernilai negatif, maka arahnya searah dengan jarum jam. Momen yang dihasilkan oleh dua gaya berbeda, berlawanan dan tidak sejajar, yang menyebabkan rotasi tanpa transaksi pada suatu bidang. Force to consistent merupakan kombinasi gaya sejajar yang sama besarnya dan pasangan berlawanan arah, searah atau berlawanan jarum jam, yang digunakan untuk mempresentasikan efek ganda dari suatu gaya pada suatu bidang. Oh, jadi seperti itu ya Dan ya? Terima kasih ya atas ilmunya. Iya Mat, sama-sama ya. Di sini saya akan menjelaskan soal dan jawaban pada yang ada di bawah tulis ini. Untuk diketahui, F sama dengan 50 Newton. Untuk X yaitu 250. Jadi ini X 250 mm. Selanjutnya ditanya FCS di titik 0. Pertama-tama kita mencari Fx dan Fy-nya. Untuk Fx itu sendiri yaitu 50 Newton dikali sin 20. Kenapa pakai sin? Karena belum diketahui pada titik Fx-nya. Sementara untuk Fy yaitu 50 Newton dikali cos 20 karena cos karena sudah diketahui sudutnya. Selanjutnya kita mencari momen, yaitu momen sendiri rumusnya F dikali D atau gaya dikali jarak. Untuk yang pertama kita menggunakan
F-nya, yaitu 50 Newton cos 20 dikali dalam kurung 100 mm dikali cos 25 derajat. Kenapa 25? Karena 15 tambah 10. Untuk 100 itu sendiri yaitu jarak antara titik 0 dan titik sini. Selanjutnya ditambah 250 dikali cos 10. 250 yaitu jarak atau panjang pada bidang ini. Dan ini untuk hasil pada M1. Dan Ford composition pada M1 yaitu CCW, berlawanan arah jarum jam, maka nilainya positif. Sementara untuk M2 yaitu kita F-nya memakai Fx, yaitu nilai Fx-nya 50 Newton sin 20 dikali dalam kurung 100 sin 25 ditambah 250 mm sin 10. Dan ini untuk hasil M2 nya, yaitu untuk FCS nya berlawanan arah jarum jam, jadi bernilai plus. Untuk M total sendiri yaitu M1 ditambah M2, dimana nilai M1 nya 15.822,864 Newton mm ditambah 1464,957 Newton mm. Hasilnya 17.287,821 Newton mm. Jadi anak-anak, di sini saya akan menjelaskan terkait resultan. Kira-kira ada yang tahu nggak resultan itu apa? Jadi resultan dari sistem gaya itu merupakan suatu kombinasi yang gaya paling sederhana tanpa mengubah efek eksternal pada benda kaku yang dikenai gaya. Baik, selanjutnya saya akan menghitung nilai resultan. Di sini saya memiliki soal hitunglah dan lokasikan suatu resultan dari dua gaya dan satu couple acting pada sebuah batang. Pada sebuah batang memiliki dua gaya yaitu 8 kN dan juga 5 kN. Langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita menghitung resultan, yang pertama kita harus mengetahui nilai resultan pada sumbu X, dan Rx sama dengan sigma Fx. Karena di sini tidak ada gaya yang masuk pada sumbu X, jadi dinyatakan bahwa Rx sama dengan 0. Kemudian Ry sama dengan sigma Fy. Di sini diketahui bahwa di sini terdapat dua buah gaya yang berada di sumbu Y, yaitu ada 5 kN dan juga 8 kN. Maka 5 kN dikurang 8 kN, hasilnya adalah min 3 kN. Selanjutnya untuk mencari resultan kita perlu menambah tanda mutlak. Jadi mutlak resultan sama dengan akar dari resultan X kuadrat dikurang resultan Y kuadrat. Jadi hasilnya adalah 3 kN. Nilai mutlak selalu positif. Selanjutnya di sini kita akan menghitung nilai dari momen. Di sini diketahui dari soal momennya itu dia berlawanan dari arah jarum jam, yaitu counterclockwise berarti. Dan nilainya itu 25 kN ditambah dengan gaya pertama yaitu 5 kN dengan jarak 2 meter ditambah dengan gaya kedua yaitu 8 kN dengan jarak 6 meter. Dijumlahkan semuanya didapatkan hasilnya min 13 kN meter. Tanda min ini berarti dia adalah searah jarum jam atau clockwise. Dan kemudian pada soal yaitu adalah lokasikan suatu resultan. Caranya yaitu adalah R dikali D, di mana mutlak dari momen. Jadi D sama dengan nilai dari momen dibagi dengan nilai dari resultan. Didapatkan hasilnya distance 4,33 meter. Diketahui di sini 2 meter, kemudian di sini 2 meter, maka diperkirakan bahwa jaraknya itu kira-kira di sekitar sini. Karena di sekitar sini itu 6 meter.